Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Dapsi Pertiwi dari Prodi Public Relation dengan NIM 442230104143. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman saya dengan Islam sebagai sistem hidup. Berikut adalah materinya. Pengertian agama. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Dalam bahasa Inggris, agama yaitu religion, religie, dan bahasa Latin religio. Namun dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan kata al-din dan al-milah. Kata al-din mengandung beberapa arti, yaitu al-mulk, kerajaan, al-is, kejayaan, al-zul, kehinaan, al-ikrah, pemaksaan, al-ihsan, kebijakan, al-dalat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan arah. Pengertian Islam. Islam memiliki 3 huruf, yaitu sin, lam, mim. Kata Islam memiliki beberapa makna kata, yaitu Islam berasal dari kata Islam atau aslamu yang berarti damai atau kedamaian. Islam yang berasal dari kata aslama atau berserah diri atau berpasrah, dan Islam yang berasal dari kata istalama, musalimun, yaitu yang artinya penyerahan total kepada Allah. Islam secara kata bermakna dasar selamat atau damai. Secara agama, Islam adalah agama yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan hukum. Islam juga mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, kasih sayang, dan persaudaraan. Islam juga mendorong umatnya untuk hidup dalam harmoni dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan agama Islam dengan manusia. Yang pertama, fitrah terhadap agama. Pada dasarnya, memang dari pemikiran manusia itu selalu membutuhkan sesuatu yang disembah. Dalam konteks ini, manusia membutuhkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk disembah. Penyembahan yang dilakukan manusia kepada Sang Maha Pencipta merupakan bagian dari karakteristik penciptaan tersebut. Yang kedua, pencarian manusia terhadap agama. Sudah sedari dulu dan sudah menjadi asal manusia dan kesempurnaan akal manusia. Manusia itu selalu mencari sesuatu yang menurut mereka ajarannya paling benar. Jadi manusia selalu mencari pencarian terhadap suatu kebenaran, yaitu dalam konteks ini adalah agama. Yang ketiga, agama sumber ketenangan jiwa manusia. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan ketenangan yang bersifat ruhaniyah, yakni ketenangan yang hakiki. Ruhaniyah mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap kehidupan manusia, yaitu dapat menenangkan dan dapat memikirkan manusia dengan kepala yang dingin dan memiliki hidup yang tenang. Yang keempat, ada agama sebagai petunjuk tata sosial. Pendidikan akhlak sangat penting pada kehidupan sosial, yaitu menyangkut perilaku, sikap tutur kata, dan mungkin cara kita melakukan sesuatu sehari-harinya yang ditampilkan oleh seseorang muslim ke orang lain. Bahkan
secara personal maupun sosial. Yang kedua, yang selanjutnya ada ajaran Islam. Yang pertama ada tujuan ajaran Islam dalam kehidupan, yang kedua sumber ajaran Islam, yang ketiga karakteristik ajaran Islam. Tujuan ajaran Islam yaitu mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengembangkan akhlak yang baik. Yang ketiga, menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Yang keempat, membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Sumber ajaran Islam yaitu berasal dari yang pertama Al-Quran, Al-Sunnah, perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat Nabi. Lalu yang ketiga ada maslah mursalah, yaitu kemaslahatan umat. Yang ketiga ada ijtihad. Yang keempat ada urf atau nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Nah, berikut ada karakteristik ajaran Islam. Yang pertama itu bersifat komprehensif. Komprehensif merupakan ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik bersifat spiritual maupun bersifat duniawi. Yang kedua, universal. Ajaran Islam, yaitu ajaran Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas pada suku, ras, dan bangsa maupun agama. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah kemanusiaan, yaitu ajaran Islam mengakui fitrah kemanusiaan yang ada dalam setiap individu. Islam mengajarkan nilai-nilai sesuai dengan kodrat manusia, seperti keadilan, kasih sayang, kebenaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Karakteristik ajaran Islam juga mengajarkan toleransi, yaitu mendorong umatnya untuk hidup rukun tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keseimbangan. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Berlaku adil dalam beribadah, berinteraksi sosial, dan sistem hukum. Dan yang terakhir ada kasih sayang. Ajaran Islam mengajarkan betapa pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia, hewan, dan lingkungan. Islam mendukung umatnya untuk berbuat baik, membantu yang membutuhkan, dan menjaga kelestarian agama. Al-Quran juga menyebutkan bahwa kasih sayang adalah salah satu karakteristik agama Islam. Selanjutnya, Islam sebagai sistem hidup. Yang pertama ada manfaat Islam sebagai sistem hidup. Selain jadikan kita beriman dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sebagai sistem hidup juga memiliki berbagai manfaat. Yang antara lain, yang pertama, pedoman moral dan etika. Islam memberi pedoman moral dan etika yang kuat untuk mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesetiaan, dan kebaikan sesama manusia. Yang kedua ada keseimbangan spiritual. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dalam Islam, ibadah dan ketakwaan kepada Allah merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengan menjalankan ibadah secara konsisten, individu juga merasakan kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga ada kesejahteraan sosial. Islam mendorong individu untuk berkontribusi dan membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Yang keempat, ada kebersihan dan kesehatan. Islam juga mengajarkan kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dampak menjaga kebersihan pakaian, diri, dan lingkungan sekitar.
yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan. Islam juga mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi intelektual dalam diri manusia tersebut. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kesetaraan di antara individu. Islam menekankan bahwa semua manusia tanpa memandang ras, status, suku, budaya memiliki hak-hak yang sama. Dan Islam melarang diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap manusia. Yang selanjutnya, nomor 2, ada sistem kemasyarakatan dalam Islam. Dalam Islam, sistem kemasyarakatan mencakup dari berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip-prinsip sistem kemasyarakatan dalam Islam yaitu ada keadilan, kesetaraan, kerjasama, dan kehidupan. Yang ketiga, ada sistem politik dalam Islam. Sistem ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dan diperhatikan aspek moral, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Prinsip-prinsip sistem politik dalam Islam yang harus diperhatikan yaitu ada kedaulatan, keadilan, musyawarah, kepemimpinan, keseimbangan antara otoritas dan kewenangan, dan yang keenam ada perlindungan hak asasi manusia. Ada sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yaitu kepemilikan distribusi, larangan riba, larangan masyir dan maisir, larangan gharar, dan yang terakhir ada larangan pemberdayaan ekonomi. Nah, yang kelima dan yang terakhir ada sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mengatur proses pembelajaran dan pengembangan individu. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pendidikan Islam yaitu pendidikan Islam berbasis Al-Quran, pendidikan moral, pendidikan multikultur, pendidikan intelektual, pendidikan kebebasan, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari saya, Islam bukan hanya agama individual, tetapi juga merupakan sistem nilai mencakup semua aspek kehidupan. Islam memberikan panduan dan prinsip-prinsip yang mencerminkan ajaran agama Islam sebagai sistem nilai. Dalam Islam terdapat keyakinan yang kuat terhadap Allah SWT. Ketaatan kepada ajaran Islam, kehidupan harmonis dengan sesama, keluarga yang harmonis, menghargai hak dan kewajiban, mengembangkan diri secara spiritual, dan berbagai serta perbuatan kebaikan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, umat Islam dapat mencapai kebahagiaan hidupnya yang sejati dan berkelanjutan. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesenangan dan tanggung jawab, serta menghargai nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai sistem kehidupan juga melibatkan hubungan yang harmonis dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Islam mengajarkan pentingnya memiliki kesalehan sosial, kesalehan profesional, kesalehan terhadap alam. Dalam kehidupan rumah tangga, Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati, saling mendukung, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, Islam sebagai sistem kehidupan memberikan panduan dan prinsip yang mencakup semua aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah, sama manusia, alam sekitar, dan masih banyak lagi. Dengan mengikuti ajaran Islam secara konsisten, umat Islam dapat mencapai kebahagiaannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.